mengikuti segala perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangan Allah, entah itu dalam keadaan sepi ataupun di keadaan ramai. Kita banyak temannya itu juga kita menjauhi larangan Allah. Kita berada di tempat sendiri itu kita juga menjauhi larangan Allah. Semisal kita punya kesempatan mencuri di ruangan yang tidak ada orangnya. Nah, itu kita harus memiliki sikap takwa, takut pada Allah bahwa nanti apa-apa yang kita lakukan itu nanti akan ada akibatnya. Meskipun kita tidak ketahuan di dunia, suatu saat itu nanti pasti akan ada balasannya. Itu takwa. Karena mencuri kan biasanya tidak ada orang. Lah itu berarti ketika kita masih mau mencuri di suatu tempat itu berarti ketakwaan kita itu hilang karena takut kita tidak bisa menjauhi larangan Allah dalam keadaan sepi. Yang dinamakan takwa ketika kita ingin disebut orang yang bertakwa, kalau di firman Allah Subhanahu wa taala itu innallaha ma'alladzina taqwa walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita ingin masuk dalam sebutan orang yang bertakwa, entah itu apapun kondisi kita, dalam keadaan sendiri, entah itu dalam keadaan banyak orang, itu kita tetap jauhi segala larangan Allah, dan juga kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti halnya sholat, kita itu sholat nggak cuma hanya berada di depan banyak orang saja. Ketika kita berada sendiri pun, ketika sudah waktunya sholat ya tetap harus sholat. Ngopeh orang enak wong ngerasa sholat, nah nggak seperti itu. Berarti ketika ingin kita bertakwa, segala hal perintah Allah kita lakukan, entah itu kita sendiri ataupun berada dalam sekitar orang banyak. Dan juga tentang menjauhi larangan pun juga seperti itu. Itu tentang takwa ya. Bisa ulangi, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, entah itu dalam keadaan sepi ataupun banyak orang. Itu tentang takwa. Wala tatimu illa bitakholi angkuli radilatin wa tahali bikulli fadilatin. Takwa itu tidak bisa sempurna kecuali dengan caranya itu salah satunya kita menjauhi segala hal-hal yang buruk. Kita jangan sering membuli temannya, jangan sering menganiaya, jangan sering mencuri dan yang lain sebagainya. Dan juga takwa itu tidak bisa sempurna kecuali kita itu dengan memperbaiki diri. Zaman karo gurune sing sumeh, karo orang tuane yang baik, sing manut dan yang lain sebagainya. Jadi seseorang yang bertakwa nanti itu bisa terlihat dari pribadinya sendiri. Ketika kita sudah bisa menjauhi hal-hal yang buruk, nggak sering nganoni, nggak sering membuli dan yang lain sebagainya, dan juga kita itu selalu berbuat baik, salah satunya suka menolong, saling memberi dan yang lain sebagainya, itu adalah salah satu tanda orang yang bertakwa. Bahya at-tariqul ladzi man salakahu tada. Takwa itu juga merupakan jalan bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Kadang kita itu kehilangan tujuan hidup. Saya itu siapa? Hidup saya itu untuk apa? Apa cuma untuk mencari uang saja? Terus mati, habis, hilang cuma gitu aja? Apa untuk mencari ketenaran yang semuanya itu pasti akan hilang binasa? Kan enggak? Namanya dunia itu semuanya sifatnya itu pasti akan hilang. Taman mencintai seseorang, arep cinta karo bojone kaya apa, pada akhirnya akan berpisah, meninggal ataupun dengan cara yang lain. Taman menyukai harta, pada akhirnya habis, hilang dan lenyap. Apapun itu dunia itu maksudnya itu kan akan hilang. Terus nanti ketika kita sudah dewasa, sudah mencapai pada fase di mana saya itu siapa, saya itu diciptakan oleh siapa, tujuan saya itu apa, padahal semua jawaban itu di Al-Quran sudah jelas. Manusia itu ya tujuannya untuk beribadah pada penciptanya, itu sudah jelas. Adanya langit bumi
adanya matahari semuanya berputar itu sudah ada yang jelas yang mengaturnya. Jadi kenapa harus bingung kan gitu. Nah, orang yang bertakwa, kita kembali lagi ke Taisirul Kholaknya, hiya at-tariqul ladzi man salakahu tada. Takwa itu merupakan jalan bagi orang yang bertakwa, ingin mendapatkan petunjuk. Ketika kita kebingungan tujuan kita itu apa, uripku kok mek ngene-ngene tok, apa ya wis semisal saya sekolah tinggi udah lulus S1, 2, 3 sampai lain sebagainya, terus mau apa lagi? Menikah, itu pasti akan bosan. 2 hari setelah menikah saman seneng, pol-pole 2 bulan 3 bulan jenuh lagi, bosan lagi, cari yang lagi, gitu aja. Nggak ada yang bisa memuaskan pada hati kita semua. Jadi salah satunya ya tetap kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa, takwa lagi, kembali lagi nanti ke asalnya. Jauhi larangannya dan lakukan perintahnya. Itu aja. Sampai mati itu yang kita pakai itu yaitu. Wal urwatul wuthqallati manistamsaka biha naja. Dan juga takwa itu bisa menjadi tali yang kokoh bagi orang yang cecekelan atau berpegangan padanya. Ketika kita pengen yang namanya keberuntungan, bahasanya di sini anaja ya, keberuntungan yang tak ada bosannya, yang tak ada habisnya, maksudnya neng surga kan gitu. Kita di dunia punya uang pasti akan habis, hilang dan membosankan. Itu sifatnya dunia gitu enggak. Tapi ketika kita ingin keberuntungan yang sebenarnya di akhirat kan gitu, kita itu ya selalu berpegangan yang namanya takwa. Takwa tadi apa ya, kembali lagi, jauhi larangannya, lakukan perintahnya. Itu selalu itu yang kita pakai. Apapun nanti kita dapatnya apa, semisal saman wis sholat tenanan, wis ora tau maksiat tapi kok urip panggah penak, ya kan ngono. Kadang itu ketika orang beriman ya cobaannya ya seperti itu. Sholat ya wis kerep, ndak tahu gang, terus ora tahu nganoni kancane, tapi kok hidup panggah susah-susah wae. Nah itu memang disimpan sama Allah. Jadi suatu saat itu nanti pasti akan ada balasannya dan lebih berlipat lagi, apalagi nanti ketika di akhirat. Ya udah, tugas kita itu sebenarnya itu cuma tunduk pada Sang Pencipta. Ya, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nasib kita ya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbabuha kasiratun minha. Nah, sebabnya takwa, yang bisa menyebabkan kita takwa itu apa? Ayulah hidol yang pertama, salah satunya di sini dijelaskan cuma 3 saja, tapi sebenarnya banyak. Kalau di Taisirul Kholaknya cuma dijelaskan 3 saja. Ayulah hidol insanu annahu abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Yang pertama adalah kita itu sadar bahwasanya manusia itu sebenarnya adalah hamba yang rendah, yang enggak ada apa-apanya. Ya jelas rendah dan juga menjijikkan kan sebenarnya kita itu cuma, kalau di Al-Quran itu bahasanya apa? Sulalatun min ma'in mahin, sel-sel dari air yang hina. Kita itu asalnya yaitu seperti cairan yang tidak bisa apa-apa, terus diciptakan oleh Allah, punya tangan, punya akal, punya mata, bisa melihat, bisa memegang dan yang lain sebagainya kan gitu. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Ketika kita sudah sadar bahwa kita itu sebenarnya cuma orang rendah, yang manusia rendah yang tidak punya apa-apa, tetapi kita punya Tuhan yang maha kuat, yang bisa membuat kita bisa berpikir, bisa bekerja, bisa yang lainnya. Yang membuat kita seperti itu kan yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sadar hal yang seperti itu nanti insya Allah yang pertama kita menjadi lebih takwa. Dulu saya bayi semisal nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nangis, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa sekarang bisa melompat, bisa melihat, bisa yang lain sebagainya? Siapa yang menciptakan, yang bisa mengatur semuanya itu? Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala. Semisal sampai kelahiran tahun 2000 itu zaman mungkin masih dari sel yang berbentuk air mani yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa berpikir. Terus setelah tahun 2000 sampean lahir sampai sekarang bisa berpikir, wajahku bisa sama kenal temannya. Itu siapa yang membuat? Nah itu Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika kita sudah tahu